Siyagul mubalaghati. Siyagu ini bentuk jamak dari sigoh. Sikut. Ya, sikut artinya bentuk. Sigotun. Siyagu artinya berarti bentuk-bentuk karena jamak. Bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk al-mubalaghati isim yang memiliki makna lebih ya. Untuk menunjukkan makna lebih. Makna lebih. Kalau bahasa Indonesia apa ya Pak? Hiperbol ya? Hiperbol atau Superlatif. Ya. superlatif. Kalau superlatif nanti di ada sendiri Pak. Kalau mubalaghah ini nggak ada pembanding. Kalau superlatif itu kan ada itu ya, ada Paling good, better, best. Itu ada best lah. pembandingnya. Ada pembandingnya. Kalau ini nggak usah dibanding-banding kalau Oh, mubalaghah ini ya. Nanti ada beda ada bahasannya. Terus ini kalau yang superlatif itu yang good, better, best ya. Ada pembanding awal. iya, iya. Ya, ini dia makna lebih dan tidak perlu ada pembanding awal. Baik, wa indal mubalaghati dan pada isim mubalaghah, indah mubalaghah, isim mubalaghah apa tadi artinya ya yang memiliki makna lebih untuk melebihkan. Fi pada wasfi itu sifat. Wasfi itu sifat. Jadi bedanya yang di bawah ini dia lebih ke arah sifat. Kalau sifat artinya apa? Sesuatu yang terus melekat. Melekat sifat itu. Dia memang sifatnya begitu, ambek-ambekan. Ya. Di mana tempat memang begitu ya, ambek-ambekan wae ini ya, karena udah jadi sifat. Itu juga ada sifatnya dia pemurah. Walaupun lagi bokeh, mohon maaf, lagi nggak punya uang, pemurah aja dia. Kalau dimintai, dia rela jual bajunya ya untuk orang yang datang minta gitu ya. Memang pemurah ini orangnya. Walaupun dalam keadaan miskin tetap aja pemurah. Misalnya begitu, karena udah jadi sifat. Kemudian apalagi sifat itu ya? Dermawan, apalagi Pak? Pemurah, Malu. dermawan. Ah ya pemalu, ya pemalu. Di mana sifat, di mana tempat, malu aja dia. Ya, pemalu, pemalu. Tapi dalam tanda kutip pemalu yang baik ya Pak ya, bukan malu yang disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, pemalu. Ini jadi apa ini anak ini? Pemalu yang kurang bagus ya. Maksudnya disuruh ke warung aja malu gitu ya, ketemu orang malu. Ini malu yang nggak pada tempatnya. Tapi malu ketika dia melakukan sesuatu yang nggak pas, yang nggak Allah suka, ya ke sana ya hanya pemalu yang bagus. Disuruh joget-joget, ya di situ nggak mau misalnya karena emang nggak kurang ini ya di tempat umum. Kalau joget sendiri di kamar ya boleh ya karena senam pagi gitu ya joget-joget nggak apa ya. Tapi kalau di tempat umum apalagi perempuan ditonton laki-laki perempuan campur ya itu dia nggak mau karena malunya karena Allah memang malunya sama Allah sama Rasul itu bagus ya malu seperti itu. Ya. Wasfi sifat. Nah, kalau bedanya dengan yang di atas tadi Pak, kalau fa'ilun yang misalnya A5 jadi alimun isim fa'ilnya kan alimun ya Pak. Ini isim fa'il, tapi biasa tidak punya makna lebih. Alimun itu yang mengetahui, ya, yang mengetahui. Tapi ini isim fa'il. Isim fa'il maksudnya bagaimana? Ya, dia pelaku dari pekerjaannya, dari alima. Kalau pekerjaannya kataba apa artinya? Menulis. Menulis. Isim fa'ilnya apa? Katibun. Ya, katibun. Katibun. Nah, ini katibun ini bukan sifat. Bukan sifat. Tapi kata benda biasa isim fa'il dari kataba.
Kenapa? Ya, dia sedang menulis, maksudnya penulis dia saat itu. Tapi di saat yang lain dia bukan katibun lagi, bukan penulis. Karena dia nggak melekat, pekerjaan ini bukan melekat. Tergantung yang order. Kalau dia suruh nulis, nulis gitu ya. Kalau dia disuruh angkat batu, akhirnya angkat batu gitu ya. Di lain waktu, dia nggak nulis, nggak angkat batu. Jadi apa? Jadi akilun. Apa itu akilun? Tukang makan. Ya karena sedang ditraktir oleh Pak Bambang, Pak Winan misalnya ya. Akilun. Ini isim fa'il. Ya, jadi pindah-pindah. Kalau isim fa'il itu pindah-pindah profesi dia ya. Sesuai dengan pekerjaan yang sedang dia hadapi waktu itu. Nah, bedanya kalau ini, isim mubalaghah ini sifat. Melekat ya. Sifat ini. Apa itu sifat? Sesuatu yang terus melekat. Ya, sifat. Bukan profesi sesaat seperti tadi ya. Katibun penulis, kemudian akilun yang tukang makan, kemudian alimun yang mengetahui. Ya, profesi sesaat waktu itu. Nanti dia pindah profesi kalau sesuai dengan yang dia kerjakan. Ya, baik. Nah, kalau ini ya sifat ya, Pak. Wasfi, al-wasfi ini sifat. Yuhawalu dengan merubah. Yuhawalu itu merubah. Ismun fa'il, ismul fa'il, isim fa'il. Sulasi yang terdiri dari 3 huruf ya, kata dasarnya dari 3 huruf. 3 huruf. Nah, ada syaratnya ini. Nanti kalau yang fi'il yang terdiri dari 4 huruf sudah nggak bisa ini, Pak ya. Syaratnya di sini. Isim fa'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf fi'il madinya. Ila kepada siyagin. Yakin tadi jamak dari sikoh, bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk ukhra. Ukhra artinya yang lain. Kok enggak akhor? Nah, ini karena siyaku ini jamak. Kulu jam'in mu'anasin. Semua yang jamak itu mu'anas dianggapnya ya Pak. Mu'anas untuk yang tidak bernyawa ya. Manusia yang tidak berakal. Kalau kafiruna, orang-orang kafir, yaitu tetap aja muzakkar ya. Kenapa? Berakal ada kan. Tapi untuk yang tidak berakal, jamak dia dikategorikan kata bendanya mu'anas ya. Katanya mu'anas, masuk mu'anas. Maka pakai ukhra. Ukhra ini artinya yang lain, tapi mu'anas untuk perempuan. Kalau akhor, yang lain juga artinya untuk laki-laki. Yang lain. Ukhra. Tusama dinamakan siagol mubalaghati. Itu bentuk mubalaghah. Siagol mubalaghati ini mutaf itu. Tusama dinamakan. Tusama dinamakan siagol mubalaghati, bentuk mubalaghah. Jadi dari isim fa'il sulasi yang dirubah menjadi bentuk mubalaghah menjadi kata sifat. Nah, ini ya dinamakan sigoh mubalaghah. Nah, bentuk untuk melebihkan, untuk mempunyai makna lebih. Baik, yang pertama sigohnya apa ini yang untuk merubah ini? Ada berapa? 4 ya. 4. Jadi ada Tusama tadi apa, yang Ustaz? ya, Tusama. gimana Pak? Tusama tadi apa ya? Dinamakan. Oh, Tusama dinamakan. Tusama dinamakan. Tusama itu dinamakan ini tasrif nomor 4 untuk fi'il mudhari'. Kalau untuk yang laki-lakinya yusama. Ya, yusama. Nomor 1 ya, dia dinamakan. Kalau tusama ini dia perempuan dinamakan. Kenapa? Ikut belakangnya ukhra. Ukhra ikut nama siyaku. Siyakin ini kan mu'anas ya. Dia dikategorikan mu'anas. Ya. Yusama untuk laki-lakinya ya. Dia dinamakan mudhari' wajib. Yang pertama sigoh fa'alin. Yang kedua
fa'ulin. Yang ketiga fa'ilin. Nah, bedakan Pak, bedakan dengan yang di atas. Yang di atas kan juga fa'ilin ya Pak. Nih, yang di atas tadi wazannya juga fa'ilin nih. Fa'ilin. Tapi ini wajan yang keenam tadi ya Pak, keenam. Khusus untuk yang fa'ula ya mulu tadi ya. Fa'ula ya mulu. Ya baik, kita lihat lagi. Halaman 9. Ini bolak-balik ya. Nah, halaman 9. Nah, ini. Fa'ilin ini isim fa'il dari fa'ula yaf'ulu. Tapi kalau sigoh mubalaghah tadi yang berbentuk fa'ilin bisa ngambil dari sini Pak, dari wajan fa'ula yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ulu, bisa dari wajan-wajan yang lain kalau yang sigoh mubalaghah itu tadi yang punya makna lebih. Tapi kalau fa'ula yaf'ulu ini dari wajan ini ya dia isim fa'il biasa. Isim fa'il biasa dia. Isim fa'il biasa. Artinya tidak makna mubalaghah ya. Makna mubalaghah. Baik, ini kalau masih bingung ya kita lihat di sini. Nih, di sini. Karuma menjadi apa Pak tadi? Karimun. Oh, karimun. Kalau alima tadi, alima ya'lamu. Ya'lamu. Ini wajan ini bukan Pak, ikut wajan sini bukan alima itu. Enggak. Enggak ya. Tapi kalau kita bentuk ke Siapa isim mubalaghah dari isim fa'ilnya kan alimun. Nah, isim fa'il awalnya begini ya Pak, alimun. Kenapa? Ya, dia wajannya bukan fa'ula yaqulu. Wajannya dia fa'ilun. Maka dibentuk menjadi makna mubalaghah menjadi alimun. Ya, alimun. Kalau alimun ini artinya biasa yang mengetahui, tapi kalau alimun ini sudah makna mubalaghah, yang banyak mengetahui, yang lebih banyak mengetahui. Maka ada alim, alamah, ya itu gelar para ulama. Alim itu ini yang mengetahui, alamah itu yang banyak pengetahuannya ya, banyak banget gitu ya. Alim, alamah, luar biasa gelar itu ya. Alim, alam. Ya, sampai sini paham ya Pak? Adakah yang masih ganjel? Insyaallah, insyaallah. Ya, baik ya, kita lanjut lagi. Halaman 35. 35. Nah, mana nih? Ya, ke sini. Kita balik. Wah, ini sudah ruwet gini. Sudah ruwet gini ya. Ruwet, kalau sudah ruwet gini, bagusnya dihapus dulu. Mohon maaf ya Pak. Ya. Yang pertama, yang ikut sigo fa'alin. Ini contohnya wahabun. Wahaba. Jadi wahabun artinya ini yang banyak memberi. Rozakun artinya yang banyak memberi rezeki. Kalau rozikun ikut fa'il biasa. Rozikun. Ini artinya yang memberi, orang yang memberi Pak ya. Rozikun itu yang memberi, isim fa'il biasa ini. Tapi kalau rozakun ini punya makna yang banyak memberi. Kalau ini yang memberi, orang yang memberi atau pemberi. Ya dia tidak punya makna lebih, pemberi aja memang karena saat itu dia sedang bagi-bagi ya, pemberi. Kalau rozakun yang banyak memberi, makna lebih. Manaun, nah isim fa'il biasanya kan maniun, yang melarang, maniun itu
ada yang menolak atau yang mencegah. Tapi kalau mannaun yang banyak mencegah. Mannaun banyak isim fa'il tapi lebih ke sifat. Yang banyak mencegah, yang banyak melarang. Kemudian yang kedua yang ikut wazan fa'ulen. Syakurun isim fa'il biasanya syakirun yang bersyukur, ya orang yang bersyukur, syakirun. Tapi kalau syakurun ini yang banyak bersyukur, yang banyak berterima kasihnya. Siapa ini yang banyak berterima kasihnya? Ya, misalnya seorang istri kepada suaminya, atau siapa lagi ya? Ya, seorang hamba yang merasakan nikmatnya nggak berhenti dari Allahnya ya, yang banyak bersyukur. Yang untuk seorang hamba ya, syakurun. Jadi kalau nanti ditambah alif lam, jadi ini jadi nama Allah ya, Asy-Syakur, yang maha mensyukuri, artinya maha menerima amal hambanya. Asy-Syakur itu. Jadi amal kita sedikit Allah terima, amal kita kurang sempurna, kadang wudhu kurang sempurna, salat kurang khusyuk. Tapi Allah Asy-Syakur, maha mensyukuri, maksudnya maha menerima hambanya, amal hambanya ya Pak. Asy-Syakur di sini maknanya. Maha dikasih sedikit berterima kasih, kasih banyak terima kasih, kasih dikit banget terima kasih, ya yang banyak berterima kasihnya, banyak mensyukuri. Tapi kalau Allah kan beda dengan manusia ya. Artinya ini banyak menerima, paling banyak maha menerima amal hamba. Asy-Syakur. Sobur dari sobirun, mana biasanya sobirun, penyabar sobirun itu. Tapi kalau soburun, kemudian tambah alif lam jadi maha penyabar. Maha penyabar. Allah itu maha penyabar, Pak. Melebihin sabarnya orang tua ngadepin tingkah pola anak-anaknya dari kecil. Kita kan sabar banget ya Pak ya. Ngadepin anak-anak kita perkembangannya dari nggak ngerti apa-apa, kemudian tahu huruf 1, huruf berhitung sampai bisa berhitung sampai 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya anak kita ketika masih kecil. Tiba-tiba di depan ada barisan itu tentara berlatih ya, baris berbaris. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian anak kita lari ke dalam. Bu, itu orang gede-gede berhitungnya kok cuma bisa sampai 3, 1, 2, 3 terus. Ini sudah sampai 10 nih. Gitu ya. Udah bisa berhitung sampai 10 ketika melihat tentara berbaris. 1, 2, 3 dikira tentaranya berhitungnya hanya bisa sampai 3 ya. Ya kita sabar ngadepi anak-anak kita seperti itu ya. Dengan kepolosannya seperti itu kadang juga ngeselin, tapi kan memang anak-anak ya Allah lebih sabar ngadepin kita Pak, kita ini hamba-hambanya ciptaannya ini seperti lebih sabar lagi posisinya dibandingkan orang tua yang ngadepi anaknya, sabar dalam menghadapi anak-anak. Ghafurun dari ghafirun, isim fa'ilnya ghafirun. Ghafurun yang banyak mengampuni, al-ghafur gitu ya. Juga beri alif lam. Al-ghafur juga asmaul. Sama ini sami'un tambah alif lam dari maha mendengar, alimun, al-alim maha mengetahui, al-aziz maha perkasa. Tambah alif lam. Jadi asmaul, jadi nama Allah. Nah, ini yang rada perlu hati-hati nih Pak, yang keempat. Dia nggak ada tambahan huruf. Jadi kalau harokatnya dihilangkan, kita bisa rada ngerenyitkan dahi ya. Ini bacanya gimana ini ya? Kalau misalnya nggak ada harokatnya gini Pak. Nah gini aja ya. Fa ain lam. Ini fa'ala, fa'ula, fa'ila ini. Wajan nomor berapa? Nggak pakai wajan. Ini isim mubalaghah. Ya. Hadirun. Ini yang banyak waspada, yang banyak hati-hati. Farihun, yang banyak gembira. Farihun. Ya begitu ya Pak, nanti asiknya belajar cara begini ya, kita ngira-ngira ya sambil berpikir ini beri harokatnya hadiroh, haduroh, atau hadiron ya, banyak cara dan semuanya benar ya, tidak ada yang salah. Ya baik, sampai sini adakah pertanyaan?